Di video kali ini, kami, tim COP bersama BKSDA dan juga KPH melakukan survei populasi orangutan di suatu wilayah hutan Kalimantan Timur. Tujuannya jelas agar menjadi calon rumah bagi orangutan di sekitar Kalimantan Timur. Sebuah perjalanan panjang dan juga tidak mudah. Dokumentasi ini sendiri terbagi menjadi 2 video. Bagaimana kelanjutan videonya? Mari simak terus sampai habis. Kita sedang berada di jembatan Ing Martapura, 15 kilo. Di hari pertama ini kami melakukan perjalanan dengan kendaraan kurang lebih 8 jam sampai dengan desa terakhir di suatu wilayah Kalimantan Timur. Dalam video kali ini, saya tidak dapat menyebutkan nama wilayah secara perinci dan juga data apa saja yang kami ambil. Percayalah, ini demi keamanan populasi dan juga keberlangsungan hidup orangutan dan juga satwa dilindungi lainnya. Singkat cerita, tim sampai di desa terakhir sebelum akhirnya melakukan perjalanan lagi masuk ke dalam hutan. Ya, ini adalah desa terakhir. Keesokan harinya, pada tanggal 11 Maret 2025, kita melakukan perjalanan lagi melalui jalan dari perusahaan logging di sekitar. Ini adalah salah satu akses yang paling memungkinkan untuk menuju camp survei pengambilan data. Kita lihat saja jalannya, penuh dengan tanjakan serta berkelok-kelok. Aku rasa butuh keahlian khusus untuk melintasi jalan ini. Sekarang tanggal 11 pukul 9:35 WITA, kita akan menuju lokasi. Kita lihat medannya seperti ini. Ini mungkin saja ya depan ini adalah Gunung Babi, sebutan bagi warga untuk lokasi yang ada di tebing depan. Mungkin kita akan melewatinya, mungkin ya. Kita coba aja. Cukup ekstrim pas kesana nanti. Cukup ekstrim. Tapi setelah dari itu enak. Nah, setelah dari itu enak, turun. Nggak ada yang nanjak. Kayak kampret tadi. Ngabisin kopling tuh yang nanjak sini. Oh iya. Ini si Kupe. Dia salah satu staf COP dan baru saja menjelaskan kondisi jalan di sini yang banyak menghabiskan kampas kopling karena jalurnya yang ekstrim. Halo guys. Selfie dulu dia.
Lihatlah mobil double garden ini, terasa menggas-menggis melalui salah satu tanjakan di jalur ini. Padahal double gardennya sudah dipakai, tapi tetap saja jalur ini bukan untuk pemula. Kurang lebih kami membutuhkan waktu 4 jam perjalanan darat sampai akhirnya singgah di dermaga dan kemudian melanjutkan perjalanan di jalur air. Kan biru kan, Mana? berulang kan. Kayak apa nama-nama? Nama Thailand tuh. Big, Ngon, Muk, Silui, Nip, Tatong, Anut, Singa, grup Tabok Atas. Ini atas. parkiran abang ini grup apa bang? Grup survei. Ini adalah Eng, salah satu staf COP. Sebelumnya, Eng, Pei, Dimi, Yusuf, dan Agung telah sampai di lokasi. Ya, mereka adalah tim awal atau tim advance sebelum akhirnya tim inti dikirim menuju tempat survei. Sungai di sini memiliki arus yang cukup tenang. Namun jika terjadi hujan akan memiliki arus yang cukup deras. Dan lihat saja kondisi saat ini gerimis-gerimis sendu. Lihatlah, arus sungai sudah mulai deras. Mungkin saja di hulu terjadi hujan yang lebat. Pada pukul 3 sore, kami pun sampai di dermaga terakhir sebelum akhirnya melakukan perjalanan kaki kurang lebih memakan waktu 4-5 jam jalan kaki. Lihat saja jalur ini. Kami langsung dihadapkan dengan jalur gunung. Di sini kami semua harus ekstra hati-hati karena salah sedikit saja nyawa taruhannya. Mantap ya? Mantap ya? Mantap. Bagus nih. Mantap Pak. Enggak, Atul semangat Atul. Iya Pak Tommy ya? Semangat pokoknya. Semangat 45. Baru 1 jam perjalanan kaki, kami menemukan banyak lumut di sekitar hutan sini. Ini menandakan bahwasanya hutan ini benar-benar lembab dan cukup liar untuk satwa yang hidup di dalamnya.
Oh iya, survei kali ini cukup spesial karena bertepatan dengan bulan puasa. Beberapa staf di antara kami masih berpuasa loh sampai dengan akhir. Bayangin saja, kondisi jalan dan medan seperti ini masih tetap semangat puasa. Iya, bagaimanapun juga musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri, bukan kondisi ataupun lingkunganmu. Dengan kondisi pencahayaan yang kurang serta jembatan yang lapuk, Wibi hampir saja jatuh ke dalam sungai. Aduh, ternyata di sini ada daun yang nyala. Apa bahasa sini, Pak? Daun-daun nyala nih? Aku juga nggak tahu, Pak. Apa namanya kalau kami di sini? Itu daun mati, Pak. Tapi khusus daun mati aja. Kalau hidup nggak nyala dia. Nggak nyala. Kukira tadi tuh ada yang nyenterin, jadi kayak silau gitu loh, Om. Jalan Avatar. Beneran ada yang nyala, guys. Cuman kamera nggak bisa nangkap di sini. Aku hampir tak percaya, tapi inilah kenyataannya. Aku melihat dengan mataku sendiri ada daun yang menyala berwarna hijau. Ya, warnanya semar-semar. Rebah. Harus hati-hati ini. Sekarang pukul 19.32. 19.32. Kita masih di jalan. Dan mungkin ya estimasi sekitar 500 meter lagi nyampe titik camp sementara. Tetap bersama Pak Luis. Pak Luis asli mana, Pak? Aslinya mana? Apa? Aslinya mana? Orang Punang. Yes, mantap. Punan Batu, Om? Apa beda? Beda, Punang Lusum ya. Oh, Punan Lusum. Sekarang pukul 19.45, kita telah nyampe di camp sementara. Besok pagi kita lanjut lagi jalan. Mungkin sekitar ya tergantung kondisi lah, 3 jam 5 jam. Teman kah? Ya. Oh iya, ada Bang Ferdi. Sekarang tanggal 12 pukul 12:32 Wita, kita lanjutkan perjalanan dari camp sementara menuju camp inti bersama teman-teman lainnya. Jadi berasa kayak naik gunung ya. Kebetulan jejak ini itu banyak dipakai oleh. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada bekas jejak daripada warga sekitar. Ya, jejak ini biasa dipakai untuk warga dari desa-desa sekitar untuk membeli logistik dari desa sebelumnya ataupun mencari makanan di sekitar hutan sini. Tolong Eker dan Torch di support ini, Bang Eng ini, tolong. Dia sudah membawa brand kalian sampai ke tengah-tengah hutan sini. Yuk, support yuk, ayo.
Nah, di momen kali ini tim terbagi. Aku bersama Eng jalannya cukup lambat karena kami membawa barang-barang yang cukup berat. Tapi nggak masalah, karena Eng sebelumnya pernah melalui jalur ini. Di sini kami melalui jalur tanjakan dan membuat sedikit energi kami terkuras. Kita lihat aja Eng seperti apa mukanya ya. Gimana rasain rokok Foto pas kayak gini. setelah hujan? Malah minta di motor 1, 2 cekrik. Jangan ada rokoknya deh bang. Nah gini. Tuh 2. Nah, saat ini tim mulai memasuki hutan pringit. Lumut-lumut gitu loh dia. Sumpah bagus nih. Sekarang tanggal 12 pukul 15:08 kita sedang berada di salah satu hutan yang memiliki banyak lumut di sekitarnya, dan ini merupakan salah satu hutan dengan terlembab atau banyak lumut yang pernah saya temuin. Kita bisa lihat, mari kita explore. Tebal ini lumut ya. Dan ini semua dipenuhi oleh lumut guys. Kita bawa drone seharga mobil second guys. Salah langkah atau jatuh, habis. Nah, ini jamur apa ya? Kalian pernah nemu jamur ini nggak di dalam hutan? Ini kalau nggak salah jamur bisa dimakan guys. Cuma aku nggak berani makan. Nggak ada baunya sih. Kan setahu aku ini bisa dimakan. Kalau kalian di dalam hutan, pasti bakal sering menemukan hal-hal seperti ini. Kayak apa nih bareng-bareng nih? Hah? Cicil kah? Nah, kalau teman-teman menemukan hal seperti ini, harus ekstra hati-hati dan juga penuh dengan observasi atau pengamatan sebelum melakukan tindakan. Jangan sampai perjalanan yang harusnya seru, yang harusnya menyenangkan, menjadi kecelakaan bagi kita. Hutan ini. Hah? Ambil di pojoknya, kayak biasa-biasa aja. Kayaknya bawa satu tas dulu deh cuy, kamu. Nah, ya kan? Sebelumnya, Eng itu pernah melalui jalan ini kurang lebih hampir 1 minggu lalu. Tapi entah kenapa jembatan ini tiba-tiba setengah roboh. Mungkin saja ada sesuatu yang lewat namun dengan postur tubuh yang besar. Anjir. Sekarang pukul 16:27.
Hujan deras dan kami sedikit lagi nyampe. Cuman sini agak muter dikit. Di bawah sudah jadi camp untuk kita melakukan kegiatan survei. Ini kayaknya muternya agak jauh nih. Ini sedikit lagi sampai, tapi kita bisa lihat hujannya semakin deras. Nah, kita bisa lihat arus sungai semakin deras dan juga barang-barang kami itu banyak. Akhirnya kami pun meminta bantuan dari porter atau teman-teman yang bisa membawa barang dari camp. Kita bisa lihat saling estafet, saling bantu. Itulah salah satu fungsi ataupun tugas kita di dalam hutan. Gak boleh egois, harus saling membantu. Aman ya buat aku ya? Jangan lempar. Jangan nanti. Barang dulu aja. Ya jangan. Udah ayo Gong, jalan, langsung jalan. Jangan dulu. Ke sini. Awas ya. Anjir, dalam cok. Heng, ini seminggang ada? Sepinggang ada ini? Singkat cerita, akhirnya kami pun sampai dan juga melakukan briefing untuk survei besok hari. Ini adalah hari pertama kami mengambil data survei. Yang kali 30 lebih sudah? Udah. Kalau ngomong. Sama. Ngomong apa lagi? Ayo, sembarang. Kayaknya ini jenis Fabaceae. Lilit. Berapa juga foto ini? 14 meter. 14. Namanya yang satu itu juga. Jangan sudah. Cewek tapi kuat. Tidak mau dia diam kita kerja itu. Ya. Oh tuai. Selamatkan rimba rayaku. Tanggal 14 Maret 2025, hari kedua pengambilan data di wilayah PT Hop Tabang. Kondisinya ada sungai kecil. Itu anakan sungai nggak? Masih bisa disebut anakan sungai nggak? Sob? Masih anakan sungai. 15 meter.
Gimana? Apa? No comment. No comment. Sekarang tanggal 14 pukul 2.22 setengah 3 sore. Sudah selesai pengambilan datanya? Alhamdulillah sudah selesai. Sementara hasilnya gimana? Kami sudah mencapai target 5 plot dalam satu hari ini dengan panjang transek 500 meter dengan lebar plot 20 kali 20 meter. Mantap ya? Luar biasa. Iya. Ini apa? Tanaman apa itu? Kayaknya ini paku-pakuan. Oh, pakuan bukan anggrek. Lebih dekat ke Ligodium sih. Mau ambil. Tapi nanti kita cek aja. Tapi sejauh ini belum pernah baca orkidase yang punya habitus kayak gini sih. Tapi kelihatan dari pangkalnya itu. Dan biasanya kan kalau anggrek itu pasti ada bonggolnya kan? Ya harusnya. Harusnya. Nanti kan nggak ada. Jadi kalau aku sih lebih cenderung ke paku-pakuan dari aku. Mantap ya? Mantap nggak? Nggak mantap tadi. Halo guys, hari kedua pengambilan data berjalan lancar dengan 5 plot 1 transek. Saat ini tim sedang menuju balik. Tadi tidak sempat mendokumentasikan secara video singkat karena tim sibuk betul. Mau minum dulu deh. Minum dulu ternyata. Oke, lanjut. Kita coba. Hari ini